Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elegraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEK dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEK yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEK melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEK agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEK agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEK tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEK yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun investasi, dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama dilakukan. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini
Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberketegaan masyarakat di lalu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu. Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu ngambil paksa korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat diserang. Oh, secara brutal gitu ya. Jadi masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup dia ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak? Kita melawan walaupun terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.